Ada sinopsis asli. Untuk sinopsisnya asli ini berkisah tentang sepasang suami istri yang hidup bahagia. Nah, pada suatu hari sang istri sedang mengandung. Namun sang suami ini harus pergi bekerja ke kota dan dia berjanji akan pulang suatu hari nanti saat senja tiba. Tahun demi tahun berlalu, sang suami tak kunjung pulang, hingga sang anak lahir dan beranjak dewasa. Selama itu, ibu dan anak ini tuh masih setia menunggu untuk ayahnya kembali saat senja. Namun karena telah lelah untuk menunggu, sang anak sudah mulai melawan ibunya yang masih setia pada suaminya. Hingga pada suatu hari, sang anak diterima bersekolah di kota. Namun sang ibu masih setia menunggu suaminya. Sang ibu tetap mengajak sang anak untuk menunggu ayahnya saat senja. Hubungan di antara keduanya itu mulai renggang pada saat itu. Hingga suatu peristiwa yang menyayat hati terjadi, di mana sang anak sudah tidak mau lagi menunggu ayahnya dan meninggalkan ibunya sendirian untuk pergi ke kota. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis yang telah mengalami perubahan. Sebenarnya bukan perubahan ya, di sini di drama kita ini itu lebih ke penambahan. Seperti itu. Kisahnya sama dengan sinopsis yang sebelumnya. Ada sepasang suami istri yang namanya Bambang dan Narti. Si Bambang atau si suami ini dia akan pergi ke negeri tempat yang jauh, tuh ya, pergi merantau seperti itu, meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Lalu si Bambang ini janji kepada istrinya akan pulang saat senja. Jadi si istri itu setia menunggu suaminya untuk pulang saat senja. Tahun demi tahun berlalu, suaminya pun tak kunjung kembali hingga sang anak itu tumbuh remaja, seperti itu. Ketika sang anak tumbuh remaja, sang anak ini sudah mulai berontak gitu ya. Bahasanya berontak. Ya, mulai berontak, mulai enggan untuk menunggu ayahnya bersama ibunya saat senja gitu. Jadi dia bilang, "Ibu, ngapain sih nungguin ayah? Ayah kan tidak pulang-pulang," seperti itu. Tapi sang ibu tetap kekeh untuk setia menunggu sang ayah, seperti itu. Nah, karena sang ibu, Narti ini adalah wanita yang cantik, dia itu sering didatangi oleh seorang laki-laki pemilik warung mie ayam yang terkenal di desa itu. Namanya Ari Kluntung. Si Ari ini sebenarnya sudah lama menyukai Narti, tapi karena Narti memilih Bambang, jadi Ari memilih untuk mengalah sementara waktu. Tapi karena Narti ditinggal oleh Bambang, jadi ini kesempatan yang bagus untuk Ari mendekati si Narti. Tapi seperti yang teman-teman tahu, Narti adalah wanita yang setia. Narti tidak terpengaruh oleh rayuan dari Ari Keluntung, seperti itu. Lalu pada suatu hari, anaknya Narti, ini namanya Putri, si anak ini memutuskan untuk pergi ke kota untuk bersekolah. Selama itu Narti pun tetap menunggu Bambang untuk pulang saat senja. Dan pada suatu hari si Putri, anak ini pulang. Jadi itu setelah bertahun-tahun ya. Jadi setelah Putri besar, dia kembali untuk menemui ibunya. Dan dia bilang kepada ibunya bahwa dia akan menikah dengan pria yang mencintai dia, pria yang bertanggung jawab, seperti itu. Dan dia meminta restu kepada ibunya untuk menikah. Tapi sang ibu bilang apa? Sang ibu bilang bahwa Putri harus menunggu ayahnya dulu untuk juga meminta restu kepada ayahnya. Akhirnya di situ Putri dan ibunya mengalami pertengkaran ya juga, seperti itu, yang akhirnya sampai nanti kepada klimaksnya, yaitu ibunya menampar si Putri. Gara-gara itu si Putri akhirnya memilih untuk pergi karena dia sudah kecewa dengan ibunya, pergi dengan calon suaminya, seperti itu. Dan kisah diakhiri oleh sang ibu atau Narti yang merasa sendirian, dia merasa down banget karena
ditinggal oleh anaknya dan suaminya pun tidak pulang-pulang. Akhirnya Narti pun menangis hingga dia ketiduran. Setelah dia ketiduran itu dia bangun dan melihat uh, figura frame foto suaminya yaitu Bambang, dan dia menangis sambil mengelus-elus frame foto itu. Lalu tiba-tiba ada sesosok laki-laki yang seperti Bambang, dan itu Bambang tapi dalam uh, halusinasinya Narti. Di situ mereka melepas rindu. Dalam halusinasinya Narti itu mereka melepas rindu, dan pada akhirnya Bambang pun pergi. Seperti itu. Cerita selesai. Janji Senja sendiri ditulis oleh Taufan Ali Saputra, di mana dia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dia merupakan salah satu seorang mahasiswa yang mengambil prodi Bahasa Sastra Indonesia di salah satu universitas yang ada di Mataram, yaitu di FKIP. Untuk rincian lebih lanjutnya, setelah saya cari di internet itu tidak dijelaskan, hanya beberapa saja yang dijelaskan. Tema dari Janji Senja ini adalah tema kekeluargaan, yang dimana plotnya itu kami menggunakan plot linier, yaitu dimulai dari awal kisahnya tentang Ibu Narti dan Ayah Bambang itu berpisah sehingga menimbulkan berbagai macam konflik di adegan-adegan berikutnya. Dan tidak hanya itu, kami juga memakai sedikit plot twist di akhir cerita, yaitu dengan menandai bahwa adegan-adegan mulai dari awal sampai hampir akhir scene atau adegan itu adalah hanya sebatas halusinasi dari si Ibu Narti. Padahal sebenarnya Ayah Bambang telah meninggal, dan nanti akan dimunculkan sedikit adegan yang dimana arwah Ayah Bambang itu muncul. Saya Sabrina Medita Putri Aulia, saya berperan sebagai Ibu Narti. Ia memiliki ciri fisiologis, yaitu dia bertubuh pendek, kurus dan berkulit sawo matang. Lalu secara psikologis ia adalah orang yang setia dan sabar. Dan yang terakhir secara sosiologis ia adalah seorang ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Lukito Dambesarnadi dari kelas 11 MIA 4 nomor absen 16. Di sini saya berperan sebagai Ayah Bambang. Fisiologis dari Ayah Bambang sendiri ini tinggi besar dan memiliki kulit sawo matang. Lalu untuk psikologisnya, Ayah Bambang ini merupakan seseorang yang suka berhutang janji. Lalu untuk sosiologisnya, Ayah Bambang memiliki profesi sebagai seorang pegawai. Saya Nadine Pradia, saya berperan sebagai putri kecil yang memiliki ciri fisiologis bertubuh kecil, kurus, dan berkulit sawo matang. Lalu untuk ciri psikologisnya dia tuh cerewet, suka membantah, egois, dan rajin. Yang terakhir ada ciri sosiologisnya dia anak sekolahan. Saya memerankan putri besar yang memiliki fisiologis bertubuh pendek, kurus, kulitnya sawo matang. Untuk psikologisnya adalah egois, suka membantah dan bekerja keras. Dan untuk sosiologisnya adalah pekerja kantoran. Saya Andi Ahwil, saya berperan sebagai karakter Randy. Secara fisiologis, bertubuh tinggi, kulit sawo matang, berambut ikal, dan berkacamata. Secara psikologis, sopan, bertanggung jawab, dan tegas. Dan sosiologis, bekerja sebagai pegawai kantoran. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Fauzan dari kelas MIA 4 absen 9. Saya di sini memerankan sebagai Ari Kluntung, sang pengusaha mie ayam. Fisiologis saya bertumbuh tinggi, kulit sawo matang, senyum manis. Psikologis saya centil, suka tebar pesona, cerewet. Sosiologis saya pemilik restoran mie ayam terkenal. Ambil dari teater Janji Senja ini adalah jangan pernah sekalipun kita berjanji jika pada akhirnya itu hanyalah omong kosong yang sekedar hanya ucapan saja. Serta dalam teater ini mengandung beberapa moral sosial, yaitu yang pertama, sudah seharusnya seorang istri berbakti dan setia pada suaminya, begitu pula sebaliknya.
Yang kedua adalah ujaran kasar yang diucapkan dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga adalah kebencian dalam diri akan menimbulkan putusnya tali darah. Dan yang terakhir adalah sayangi dan utamakan ibu kita. Bahasa yang digunakan dalam dialog drama ini adalah bahasa Indonesia. Contohnya yaitu, "Sudahlah Bu, jangan cerita apapun lagi tentang ayah. Jangan pula menunggu ayah dan menatap langit-langit senja." Selanjutnya, saya akan menyebutkan suasana-suasana yang ada dari adegan 1 sampai ke adegan 6. Yang pertama adalah adegan pertama, memiliki suasana emosional, sedih, dan cemas. Adegan kedua memiliki suasana tenang, namun berubah menjadi emosional. Adegan ketiga memiliki suasana yang lucu, santai, dan menghibur. Adegan keempat memiliki suasana sedikit tegang dan emosional. Adegan kelima memiliki suasana penuh amarah dan menegangkan. Adegan keenam memiliki suasana yang sedih, dramatis, dan penuh keputusasaan. Untuk beberapa spektakel yang terdapat pada drama Janji Senja ini, yang pertama yaitu ada adegan di mana pemeran Ari Gluntung akan menyanyi pada adegan ketiga. Lalu yang kedua, pada adegan ke-1 akan ada adegan di mana pemeran Narti dan juga pemeran Ayah Bambang akan menyanyi bersama di akhir adegan. Lalu yang ketiga, pada adegan 5 ada adegan di mana pemeran ibu dan juga pemeran anak dewasa akan bertengkar. Lalu di adegan 5 itu juga akan ada adegan di mana pemeran ibu menampar pemeran anak dewasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai make up dan kostum. Yang pertama, make up dan kostum dari Ibu Narti. Untuk Ibu Narti yang muda menggunakan make up natural, dan Ibu Narti yang berumur make upnya natural, namun jika memungkinkan akan ditambahin aksen kerutan di bagian dahi dan di bagian pipi, dan juga alis yang terlihat putih. Untuk kostumnya, Ibu Narti menggunakan sandal jepit, bajunya daster. Untuk Ibu Narti muda menggunakan kerudung biasa, dan untuk Ibu Narti tua menggunakan turban nenek. Yang kedua, untuk kostum dan make upnya Ayah Bambang. Ayah Bambang menggunakan make up yang natural, namun bisa juga nanti ditambahin aksen jenggot atau kumis. Untuk kostumnya, Ayah Bambang menggunakan baju batik dan celana panjang hitam. Yang ketiga, make up dan kostumnya putri kecil atau putri remaja. Make upnya adalah natural, kostumnya menggunakan rok atau celana panjang polos, kaos polos, dan kerudung biasa. Dan untuk anak yang sudah besar, make up yang digunakan itu mencolok namun tidak menor, dan kostumnya itu atasan dan bawahan yang casual. Terus untuk Ari Gluntung, make up yang digunakan itu natural, dan untuk kostumnya menggunakan topi serta celana jeans dan kemeja yang seperti orang kaya. Yang terakhir untuk calon suami anak, make up yang digunakan itu natural juga seperti Ari Gluntung, dan untuk kostumnya itu semi formal dengan fashion seperti orang-orang kota. Lalu ada setting dan properti. Untuk setting dari Janji Senja sendiri itu menggunakan halaman depan rumah yang nantinya ada tambahan bangku panjang yang ada di ujung. Nah, untuk properti yang digunakan untuk drama ada pot bunga, sapu lidi, bangku, tempat sampah, rumah, koper, dan yang terakhir adalah pembawa. Oke, untuk ilustrasi musik, kami menggunakan 3 bagian, yaitu ada musik pembuka. Musik pembuka kami menggunakan suasana tenang, lalu ada musik penutup, kami menggunakan dengan suasana sedih. Dan yang terakhir ada background. Untuk background kami menggunakan 4 jenis, yaitu ada musik pelebur emosi, musik setting, musik asentuasi, dan yang terakhir adalah musik latar saat adegan musikal. Karena drama Janji Senja ini adalah teater drama musikal,
Jadi kami menggunakan 2 lagu yang akan menjadi latar musikalnya, yaitu How Does a Moment Last Forever dari Celine Dion, dan ini akan dimunculkan saat adegan pertama, yaitu adegan Ibu Narti dengan Ayah Bambang. Lalu ada Love is an Open Door, ini dari film Frozen, dan ini akan dimunculkan saat adegan Ibu Narti dan Ari Keluntung. Pada drama teater berjudul Janji Senja ini, kami menggunakan beberapa efek pencahayaan. Di antaranya pada adegan pertama, kami menggunakan pencahayaan sorot lampu kuning bawah untuk menunjukkan suasana waktu senja dan digunakan sedikit gelap untuk menggambarkan suasana yang sendu. Lalu pada adegan kedua, kami menggunakan lampu kuning bagian bawah untuk menggambarkan suasana senja. Lalu untuk adegan ketiga, kami menggunakan sorot lampu putih cerah untuk menggambarkan suasana ceria dan jenaka. Lalu pada adegan keempat, kami menggunakan sorot lampu kuning bawah untuk menggambarkan suasana senja. Begitu juga dengan adegan kelima. Lalu untuk adegan keenamnya, kami menggunakan sorot lampu kuning bawah menunjukkan waktu senja, namun sedikit gelap untuk menggambarkan suasana sendu dan sedih.